Kalian percaya nggak kalau satu langkah kaki keluar dari pintu kantor instansi pemerintah itu bisa jadi garis batas antara hidup yang biasa aja dan hidup yang sampai kapanpun nggak bakal pernah sama lagi. Bahkan sampai hari ini, kalau Ambar mendengar suara pintu kaca berat yang berdentum, tangannya masih otomatis gemetar. Itu kenapa dia minta Manai yang cerita ke kalian. Karena mulutnya masih tercekat kalau mengingat hari itu. Ini kisah nyata dari Ambar, orang yang paling teliti, paling tenang, paling suka menertawakan hal-hal yang dianggap tak masuk akal. Sampai hari terakhir bekerja di sana pun masih sering bilang, hal mistis itu cuma ada di pikiran orang yang terlalu lelah aja. Kalau logika udah jalan, semuanya ada penjelasannya. Hari itu tepat tanggal 17 hari Rabu. Ambar ingat betul sampai hari apa, jam persisnya di 5:10 sore. Dia bahkan sempat melirik jam dinding tua di ruang pimpinan yang jarum menitnya selalu sedikit lambat, tepat berhenti di angka 2. Dia menandatangani surat pengunduran dirinya di meja pimpinan yang permukaannya penuh goresan lama. Tinta pena itu terasa dingin dan lengket di jari-jarinya. Katanya, seolah kertas itu sendiri nggak mau menerima tanda tangannya. Ambar menghitung berapa lama dia bekerja, dan dia ingat betul setiap detik yang dia habiskan di sana. Ambar sendiri bilang sama Manai, dia tuh kadang sering diem natap jendela kaca yang menghadap ke pohon beringin rimbun di halaman. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat menahan rasa gelisah yang nggak mau dia ceritain. Sampai akhirnya kejadian demi kejadian menumpuk. Dokumen penting yang udah dia periksa 3 kali hilang, lalu muncul kembali di lemari yang terkunci rapat, dan kuncinya cuma ada 1 di brankas pimpinan. Pintu ruangan yang dia kunci sendiri sampai bunyi klik, nyaring banget. Tiba-tiba kebuka lebar saat dia baru berjalan 10 langkah. Suara panggil namanya berbisik pelan dari sudut ruangan kosong setiap kali dia lembur sampai malam. Sampai hari itu dia bicara dengan dirinya sendiri sampai dia bilang, cukup Ambar, kamu harus keluar dari sini hari ini juga. Rasanya kalau kamu bertahan 1 hari lagi, mungkin kamu gak akan bisa pulang sama sekali. Sebelum keluar dia menoleh sedikit ke teman-teman pegawainya, terus tersenyum tipis yang gak sampai ke matanya dan melambaikan tangan. Pikir Ambar saat itu akhirnya lega, gak perlu lembur tiap malam sampai gedung sepi senyap. Gak perlu menahan bulu kuduk tiap lewat lorong yang lampunya selalu kedap-kedip dan ada bau apek yang gak hilang-hilang. Gak perlu merasa ada yang terus mengintip dari balik lemari arsip nomor 7 yang kuncinya udah karatan dan gak pernah dibuka selama Ambar bekerja di sana. Selamat datang di Manai Berkisah. Kita bicara lagi soal Ambar. Ini adalah part kedua yang tidak Manai ceritakan di part pertama. Siapin minuman kamu, kopi, teh, bajigur, wedang, terserah kamu aja. Sambil kacangnya juga siapin. Selamat mengikuti kisahnya. Tapi ternyata harapan itu kosong melompong. Begitu pintu kaca berat kantor itu berdentum tertutup di belakang punggungnya, suara yang sampai sekarang masih terdengar jelas di telinganya, dunia di luar sana seketika tuh kayak berubah. Langit yang tadinya cuma agak mendung dikit dan masih ada sedikit sinar matahari sore yang nembus celah awan gitu, tiba-tiba kelabu pekat seolah tengah malam datang terburu-buru tanpa peringatan. Warna langitnya bukan gelap biasa, tapi kelabu kusam kayak debu lama. Tapi Manai pernah juga nih ngeliat kayak gini nih, lagi siang-siang bolong. Jalanan yang biasanya padat merayap kendaraan pulang kerja, suara klakson bersautan, orang berjalan keburu-buru sambil megang tas belanja atau nelfon pedagang kaki lima, mulai menata nih dagangannya, pecel lele, pecel ayam semuanya gitu kan. Kosong melompong, gak ada satu kendaraan pun, gak ada langkah orang lewat, bahkan suara jangkrik atau kucing liar yang biasanya berkeliaran di tepi jalan pun gak kedengeran sama sekali. Angin berhenti berhembus, hilang aja gitu. Udara terasa dingin nusuk tulang, padahal hari itu cuaca biasanya hangat dan lembab seperti biasa di Jakarta, gimana sih? Dan saat Ambar memberanikan diri menoleh perlahan ke belakang, rasanya lehernya tuh kayak berat banget dia mau noleh gitu. Seolah tuh kayak ada yang nahan dia dari belakang. Ke arah jendela ruang kerjanya di lantai 3, ada seseorang berdiri tegak di sana. Dia pakai seragam kerja persis seperti yang dipakai Ambar hari itu.
kemeja coklat muda dengan lipatan kecil di lengan kiri yang biasa Ambar muat, rok selutut dengan garis jahit sedikit miring di bagian pinggul, sepatu hitam yang sedikit tergores di ujung kanan karena pernah tersandung tangga, bahkan jepit rambut berwarna biru muda berbentuk bintang kecil yang selalu dipakai Ambar setiap hari pun sama persis. Sosok itu menatapnya tajam tanpa berkedip sedikit pun, lalu perlahan tersenyum. Senyum yang gak sampai ke mata, senyum yang terasa dingin dan asing, seolah melihat cermin yang bukan miliknya. Dan orang itu wajahnya persis banget seperti Ambar. Bahkan tai lalat kecil di bawah sudut mata kirinya pun ada di tempat yang sama. Bisa gitu ya? Jadi Ambar bilang, saat itu napasnya tuh tercekat banget di tenggorokan sampai dia hampir kayak kesedak gitu. Dia ngucuk matanya berkali-kali sampai kelopak matanya udah merah banget. Terus geleng-gelengin kepala gitu kuat-kuat sampai pening. Berharap itu cuma bayangan karena kelelahan. Tapi saat dia menoleh lagi, sosok itu masih ada di sana. Bahkan perlahan mengangkat tangan kanannya, tangan yang memakai cincin sederhana perak yang sama persis dengan milik Ambar, melambai pelan sekali, seolah memanggilnya kembali masuk ke dalam gedung itu. Wah, cloningan. Ih, setannya rese ya. Tapi ntar dulu, dengerin dulu. Malam itu, tepat jam 7:15, Ambar datang ke rumah temennya, sahabatnya namanya Tia. Bajunya kusut, rambutnya berantakan, seolah ditarik angin, matanya merah sembab dan bengkak, dan tangannya gemeteran hebat sampai dia hampir gak bisa nekan bel pintu berkali-kali. Saat Tia ngebukain pintu, dia langsung jatuh berlutut menangis sejadi-jadinya, gak bisa bicara apa-apa selain nyebut nama gedung itu berulang-ulang. Ketakutan lah bos. Gile. Dia duduk di teras rumahnya Tia sampai subuh, ngesap teh manis hangat yang hampir dingin berkali-kali. Tangannya memeluk cangkir erat-erat seolah-olah itu satu-satunya hal nyata di dunia ini, dan menceritakan semuanya sama Tia. Dari hal yang paling sepele seperti bunyi lantai yang berdecak saat dia lewat, sampai hal yang membuat mereka berdua merinding, sampai ke tulang sumsum. Sekarang biar Mana yang ceritain kembali kisah Ambar selengkap-lengkapnya. Gak ada yang Mana kurang-kurangin, gak ada yang dibesar-besarin, gak ada satu detail kecil pun yang disembunyikan. Semua ini persis seperti apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang akhirnya dia temukan. Kita mulai pelan-pelan ya, karena ceritanya panjang, berat, dan penuh hal yang sampai sekarang sulit dipercaya akal sehat. Ambar bilang kakinya kerasa berat seolah ada yang nyiket pakai rantai yang gak kelihatan, yang terbuat dari dingin dan ketakutan. Dia maksain diri jalan cepat menuju halte bus yang biasa dia tumpangin tiap hari. Jalur nomor 12 yang selalu datang terlambat, tapi paling nyaman buat si Ambar nih. Langkahnya tuh terdengar nyaring di aspal yang sepi, bergema berulang-ulang, seolah ada orang lain yang meniru langkahnya tepat di belakang bahunya. Langkah yang sama cepatnya, sama beratnya, sama iramanya. Dia berani menoleh sekali, tapi gak ada siapa-siapa. Cuma rasa dingin di tengkuknya nih gak hilang-hilang, malah makin kerasa seperti ada nafas orang yang nempel tepat di lehernya gitu. Langsung merinding gitu kan. Halte bus itu yang biasanya penuh orang, nunggu sambil megang tas belanjaan, ngecek HP, atau berbincang dengan orang asing di sebelahnya. Hari ini kosong melompong. Bangku betonnya penuh debu tebal yang kalau ditiup bakal berterbangan, seolah udah bertahun-tahun gak ada yang duduk di sana. Papan jadwal bus yang biasanya terpasang rapi di dinding dengan tulisan hitam jelas, kacanya pecah berkeping-keping, tulisannya udah pudar gak kebaca. Bahkan ada lumut yang tumbuh di sela-sela bingkai kayunya. Dia nunggu di sana hampir 1 jam penuh, berhitung detik demi detik supaya gak panik. Gak ada satupun kendaraan yang lewat, bukan cuma bus, tapi kayak mobil pribadi aja tuh gak ada. Sepeda motor juga gak ada, bahkan sepeda ontel yang biasa lewat bawa sayur, ojek pangkalan yang biasanya rame kumpul di ujung jalan sambil main kartu dan ketawa, gak ada satupun orangnya. Tempat duduk mereka yang kebuat dari kayu tuh udah rusak, dimakan rayap sampai hancur. Spanduk pangkalan ojek juga itu udah robek, jadi serabutan dan pudar warnanya, sampai gak bisa dibaca lagi. Ambar udah cek HP-nya kan berkali-kali, neken nih berulang-ulang nih,
berharap ada perubahan, sinyal hilang total. Nggak ada satu batang pun, bahkan tulisan nggak ada layanan pun nggak muncul. Layar bagian atasnya tuh cuma kosong kelabu gitu. Padahal di tempat itu sinyal handphone kan selalu penuh, bahkan sampai ke dalam gedung belakang sekalipun yang dikelilingi tembok tebal. Aneh ya, kok bisa? Dan yang lebih aneh lagi, baterai yang tadi pagi dia cas penuh sampai 100% sebelum berangkat kerja, dia ingat nih udah cabut kabel nih tepat saat baterai nunjuk angka itu. Tiba-tiba merosot jadi 15%, terus 5%, habis itu 1%. Dalam hitungan detik aja tanpa ada peringatan apapun. Baterainya bocor. Layar ponselnya udah kedip pelan 3 kali, terus mati total gitu aja. Gak mau nyala lagi. Dia udah tekan tombol nih berkali-kali, bahkan saat dia coba nekan tombol volume dan daya bersamaan, gak bisa juga. Rasa takut dia udah mulai merayap perlahan nih sampai ke ubun-ubun, ngebuat bulu kuduknya berdiri tegak. Ambar udah hafal betul setiap inci jalan ini, setiap lubang kecil di aspal yang selalu dia hindari saat mengendarai sepeda motor waktu dulu. Setiap pohon yang tumbuh di pinggir jalan dan kapan bunganya mekar. Setiap warung yang ada di sepanjang sana. Dan nama pemiliknya pun dia udah hafal. Di sudut sana ada warung bakso Pak Ujang yang baunya tuh selalu semerbak, wah kaldu sapinya tuh sampai ke seberang jalan. Duh, mana jadi lapar. Yang selalu menyajikan bakso dengan sambal ekstra pedas dan tambahan mie kuning khusus Makin lapar mana ya. buat si Ambar. Karena dia selalu bilang itu bikin hari beratnya tuh kerasa lebih ringan. Pasti sih kalau makan bakso ya, samaan nggak? Di pinggir jalan ada pohon beringin tua yang selalu rindang. 4 kakek-kakek tuh pada duduk main catur tiap sore, minum kopi. Kopinya kopi hitam lagi kan, kayak mana ya. Di ujung jalan pun ada pos sapam. Di situ bapaknya selalu nyapa dia dengan senyum ramah dan sering nawarin air putih dingin kalau hari ini lagi trik-triknya. Tapi hari ini warung bakso itu pun tertutup rapat dengan papan kayu kasar yang dipaku kuat-kuat dengan paku besar yang udah berkarat. Papan namanya bertuliskan bakso lezat Pak Ujang. Enak banget ya. Udah pudar tapi hampir nggak kebaca, berlumut tebal di bagian bawah dan jendela kacanya tuh udah pecah berantakan seolah-olah udah kosong bertahun-tahun. Bahkan asap dari tungku pembakaran yang biasanya ngepul ini nggak ada sama sekali. Pohon beringin yang selalu rindang itu kering kerontang, rantingnya gundul, nggak berdaun. Batangnya tuh kayak rapuh, penuh retakan panjang, seolah bakal tumbang kapan aja kena angin sekecil apapun. Meja catur kayu yang biasanya ada di bawahnya udah hilang, nggak berbekas, seolah tuh nggak pernah ada di sana. Pos satpam yang dulu selalu terang benderang dengan lampu kuning yang nyala sejak jam 4 sore, sekarang runtuh sebagian. Atap sengnya hilang ke bawah angin entah kemana. Dindingnya tuh penuh coretan arang yang nggak jelas dan ketutup semak belukar setinggi pinggang orang dewasa, setinggi pinggang Manai gitu, yang berduri tajam lagi. Ambar bilang rasanya tuh kayak tiba-tiba masuk ke dunia yang sama persis dengan dunianya, tapi berjalan puluhan tahun lebih tua dan sepi, seolah tuh kayak dia melangkah masuk ke dalam kenangan masa lalu yang udah terlupakan. Udara di situ kerasanya lebih berat, baunya berdebu dan apek kayak ruangan yang udah ditutup rapat puluhan tahun tanpa disentuh siapapun. Nggak ada udara segar yang masuk. Ih, Ambar masuk ke dunia mana ini? Dimensi mana? Wadidaw. Dan dia ngerasa ada sesuatu yang berjalan persis di belakangnya. Langkahnya sama persis dengan langkah kakinya, napasnya kerasa hangat, terus dingin di tengkuknya, niru setiap gerak-geriknya saat dia memperlambat langkah. Yang di belakang pun melambat. Saat dia berhenti, yang di belakang pun berhenti. Kayak di film-film gitu loh, kalian tahu kan kayak gimana? Saat dia megang lengan bajunya, dia ngerasain getaran halus, seolah yang di belakang juga ngelakuin hal yang sama. Dia ingat betul omongannya Pak Jaka, security yang udah paruh baya di kantornya itu. Rambutnya udah putih semua, punggungnya sedikit bungkuk, dan matanya sering natap kosong ke arah lorong timur, yang pernah berbisik sama dia, berbisik ke Ambar sambil nyekak keringetnya di dahinya. Terus dia bilang kan, Neng Ambar, dengerin omongan orang tua ini ya. Kalau udah waktunya pulang, langsung pulang. Jangan mampir ke gedung belakang, jangan lewat lorong timur sendirian, jangan berlama-lama di ruangan setelah jam 5 sore, jangan ngambil apapun yang bukan milikmu, dan jangan naruh barang pribadimu di lemari nomor 7. Dan kalau suatu hari Neng keluar dari gedung ini selamanya, jangan pernah menoleh ke belakang. Sekuat apapun hatimu ingin tahu, sekeras apapun suara memanggil namamu, sejelas apapun terasa ada yang menjatuhkan barang di belakangmu, jangan noleh.
Langsung aja jalan terus sampai rumah, masuk pintu, kunci rapat-rapat dan berdoa sampai pagi. Saat itu Ambar cuma tersenyum sopan, ngangguk pelan, nganggep omongan orang tua yang mungkin terlalu banyak dengar cerita orang atau terlalu lelah bekerja selama puluhan tahun di tempat yang sama. Dia bahkan sempat bercanda pelan, "Bapak ini terlalu banyak imajinasi ya." Sekarang berdiri sendirian di jalan yang berubah asing ini, dia baru paham betapa seriusnya peringatan itu. Betapa setiap kata itu diucapkan dengan rasa takut yang udah dialami sendiri oleh orang tua itu. Saat dia memaksakan diri jalan makin cepat, jantungnya berdegup kencang banget sampai rasanya mau keluar, melompat keluar gitu dari dadanya. Keringat dingin udah netes di dahi ini dan membasahi punggung bajunya. Tiba-tiba kedengeranlah tuh suara batuk pelan dari bangku taman tua yang udah karatan di pinggir jalan. Bangku yang biasanya rusak dan dilarang didudukin karena berbahaya. Di sana duduk seorang nenek renta, rambutnya memutih semua, terurai sampai bahu tanpa diikat. Mengenakan baju kebaya usang berwarna biru tua yang udah kusam tapi bersih tanpa satupun noda. Selendang tipis berwarna putih ngelingkar gitu di bahunya yang kurus. Nenek itu menatapnya dengan tatapan sedih seolah sudah menunggunya berjam-jam. Matanya berkaca-kaca tapi gak ada air mata yang jatuh. Lalu dia melambaikan tangan perlahan dengan jari-jarinya yang kurus dan berurat. "Gimana sih kalau udah tua ya? Sini Nak Ambar, duduk dulu sebentar. Nenek sudah menunggumu sejak matahari mulai terbenam tadi. Jangan takut, nenek gak akan menyakitimu." Ambar terkejut setengah mati. Dia gak pernah bertemu nenek itu seumur hidupnya, gak pernah melihat wajahnya dimanapun, tapi nenek itu tahu namanya dengan tepat, bahkan menyapanya dengan nada seolah sudah mengenalnya sejak lama. Kakinya tuh melangkah mendekat tanpa sadar, seolah ada tali yang gak kasat mata yang menariknya mendekat, walau hatinya tuh berteriak untuk lari sejauh mungkin. Nenek itu menepuk-nepuk bangku kosong di sebelahnya dengan lembut, dan di sana mulailah percakapan panjang yang membuat bulu kuduk Ambar berdiri tegak sampai ke ujung rambut. Percakapan yang menjawab semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Sebelum kita masuk ke rahasia kelam gedung itu, mana yang mau cerita dulu? Hal-hal kecil yang sebenarnya sudah jadi tanda peringatan berminggu-minggu sebelum hari Ambar keluar kantor itu. Hal-hal yang mungkin dianggap cuma kebetulan atau kelalaian sendiri, padahal itu cara Sari meminta perhatian. Minggu pertama setelah Ambar mulai berpikir untuk berhenti, barang-barang kecil miliknya sering hilang sebentar, terus muncul lagi di tempat yang gak terduga. Pulpen favoritnya yang selalu ada di saku kemeja, tiba-tiba ada di dalam laci meja pimpinan yang terkunci. Jauh banget coy. Ikat rambutnya yang selalu dia taruh di meja, ketemu di atas lemari arsip paling tinggi yang gak mungkin dia jangkau sendirian. Tapi ada tahu yang usil kayak gitu. Mana yang udah ngalamin soalnya. Lalu setiap kali dia mengetik surat pengunduran diri di komputer, kalimatnya selalu berubah sendiri. Jadi kayak tulisan, "Saya memutuskan berhenti bekerja," tiba-tiba berubah jadi, "Tolong jangan tinggalkan aku." Nah loh, Ambar pikir salah ketik, terus dihapus, tulis ulang, berubah lagi sama persis sampai 3 kali. Mana yang merinding. Akhirnya dia tulis pakai tangan aja. Sering juga waktu Ambar lagi sendirian di ruangan, dia dengar suara orang nyapu di luar pintu, padahal OB udah pada pulang. Suara itu berhenti tepat saat dia membuka pintu, atau bau bunga melati yang tiba-tiba nyengat banget padahal gak ada tanaman itu di gedung. Lalu hilang aja seketika begitu dia nyebut nama Sari tanpa sadar. Jadi Tia sama Ambar nih pernah bercanda lah mereka, terus bilang kalau si Ambar nih terlalu lelah, tapi sekarang akhirnya mereka paham. Sari takut ditinggalkan sebelum urusannya selesai. Dia mencoba berkomunikasi dengan cara yang dia bisa, walaupun mereka pun gak ngerti waktu itu, si Ambar sama Tia itu. Bahkan seminggu sebelum hari itu, Ambar bermimpi aneh. Setiap malam nih mimpinya. Dia selalu berdiri di lorong kantor dan ada gadis berjalan di depannya membelakangi dia. Terus dia berkata, "Tunggu aku selesai, baru kamu boleh pergi." Ambar terus kebangun dengan keringat dingin, ngerasa ada yang megang pergelangan tangannya saat tidur. Hal-hal kecil ini ternyata adalah bagian dari cerita yang gak boleh
dilupakan. Karena ini bukti bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan semata. Wah, berat banget tugasnya Ambar. Lanjut ya, Ambar akhirnya duduk perlahan di ujung bangku, menjaga jarak sedikit tapi tetap sopan. Nenek itu menatapnya lekat-lekat dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah mengenali sesuatu yang hilang puluhan tahun lalu. Mirip sekali sama dia, persis sama wajahnya. Cara menunduknya saat malu, tatapan matanya yang jujur dan gak pernah mau bohong itu. Bahkan cara memegang ujung bajunya saat gugup pun sama persis. Ucap nenek itu lirih. Suaranya parau, tapi lembut. Kayak suara angin yang nembus celah daun gitu. Saat Ambar bertanya siapa yang dimaksud, nenek itu menghela napas panjang sampai dadanya naik turun. Terus mulai cerita pelan, terus Mana jadi ikutan naik turun? seolah takut didengar orang lain. Gadis itu bernama Sari, tinggal di desa yang gak jauh dari sini. Kerja di gedung itu sejak usia 19 tahun. Dikenal sebagai orang yang sangat baik dan gak pernah nolak bantu siapapun. Nah, karena gak ada kendaraan lewat sama sekali nih, dan rasa takut Ambar nih makin bertambah, seiring makin gelapnya langit nih, Ambar akhirnya berpamitan sama nenek itu. Sebelum pergi, si nenek ini nyodorin sehelai kain putih kecil yang udah agak kusam gitu. Katanya, bawa ini, letakin di saku baju, jangan sampai hilang sampai semuanya selesai. Kalau ada bahaya, ucapkan doa apapun yang kamu tahu dan ingat, dia gak jahat. Dia tuh cuma pengen didengar. Ambar nerima kain itu dengan tangan gemetar, naruhnya di saku bagian dalam baju deket dadanya, lalu mencoba berjalan kaki pulang ke rumahnya yang biasanya cuma butuh setengah jam perjalanan santai. Tapi hari itu rasanya tuh kayak jalanan makin ngelebar, jaraknya tuh makin jauh, seolah jalanan tuh manjang terus menerus ngikutin langkahnya, dan kakinya kerasa berat seolah nginjek kapas basah yang bikin nambah beban gitu. Dia berjalan hampir 1 jam lebih, berkali-kali berpikir sudah sampai karena mengenali pohon mangga di tikungan jalan. Tapi pas dideketin pohon itu kelihatan beda, lebih tua, lebih kering, cabangnya patah banyak. Dia berkali-kali berhenti untuk mengatur napas, nepuk dadanya supaya rasa paniknya sedikit berkurang, sampai akhirnya tibalah si Ambar di depan rumahnya sendiri dan nyaris gak mengenali tempat itu, seolah rumah itu udah berubah bentuk dan rupa tanpa dia sadari. Pagar besi yang selalu dia sapu bersih setiap pagi, yang dia cat ulang sendiri 3 bulan lalu dengan warna hijau tua kesukaannya, sekarang tuh penuh rumput liar dan tanaman merambat berduri setinggi lutut. Karat nutupin seluruh permukaannya sampai warna cat aslinya hampir nggak kelihatan. Dinding rumah yang dicat warna krem cerah dengan garis biru muda. Di pinggirannya dia minta dilukis sendiri oleh pelukis langganannya. Niat banget sampai punya pelukis langganan. Itu tuh udah kusam, retak-retak di banyak tempat sampai ada celah yang bisa dimasukin tangan kecil gitu. Dan penuh lumut hijau pekat yang menjalar dari bawah sampai setinggi dada. Jadi jendela-jendela yang selalu kebuka pagi hari supaya udara segar masuk, yang gordennya selalu diganti setiap 2 minggu dengan motif bunga yang disukain ibunya, semuanya sekarang tertutup rapat dengan papan kayu tua yang udah lapuk dimakan rayap, dipaku kuat-kuat seolah nggak ada yang boleh masuk atau keluar dari sana. Soalnya tuh kayak nggak ada orang yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Jadi kayak rumah itu tuh udah ditinggalin sejak lama. Bingung lah tuh Ambar dia pulang kemana ya. Ambar akhirnya berdiri terpaku di depan pagar, tangannya gemeteran menyentuh besi pagar yang dingin dan berkarat tajam sampai ngelukain jari telunjuknya sedikit. Darah netes pelan ke tanah, tapi dia nggak ngerasain sakitnya. Dia manggil nama ibunya pelan, lalu makin keras. Bu, ibu ada di dalam. Gak ada jawaban. Gak ada suara apapun dari dalam rumah. Bahkan suara ayam peliharaan ibunya yang selalu berkokok saat ada orang lewat pun gak kedengeran. Dia ngetuk pagar besi berkali-kali dengan suara makin kuat. Sunyi senyap nyelimutin tempat itu. Dia gak berani ngelangkah masuk lebih jauh. Rasa takut ngelihat apa yang ada di dalam mengalahkan rasa rindunya pengen bertemu ibunya gitu. Tiba-tiba ada suara lembut manggil namanya dari balik pagar tetangga sebelah. Ambar, benarkah itu kamu? Ya Tuhan, kamu benar-benar ada di sini. Itu Bu Darmi, tetangga yang udah tinggal di sana sejak Ambar masih balita, yang sering ngasih kue setiap lebaran, selalu nitipin makanan kalau Ambar sakit, dan sering datang ke rumah bercerita saat Ambar sendirian di rumah. Wanita tua itu keluar perlahan dengan tongkat kayunya yang udah halus karena sering dipakai. Natap dengan mata berkaca-kaca, tangannya nutup mulut seolah-olah gak percaya apa yang dilihatnya. Tubuhnya gemeter hebat. Kamu
kamu masih hidup. Semua orang di kantor itu, teman-temanmu, bahkan ibumu sendiri, sudah melapor ke polisi bilang kamu hilang sejak 3 bulan lalu. Bahkan ada yang bilang kamu udah celaka di dalam gedung tua itu. Dan jasadmu tuh gak pernah ditemukan. Ibumu sudah sakit-sakitan memikirkanmu setiap hari, Ambar. Hampir gak mau makan dan tidur. Selalu duduk di teras nungguin kamu pulang setiap sore. Dunia rasanya runtuh bagi Ambar. Tanah di bawah kakinya terasa bergerak dan miring. Dia baru keluar dari kantor beberapa jam yang lalu. Dia baru aja mencium ibunya pagi itu sebelum berangkat kerja. Ibunya sempat nitipin bekal nasi goreng kesukaannya. Bagaimana mungkin orang ngira dia hilang 3 bulan lamanya? Bagaimana bisa dunia di luar sana sudah berjalan begitu jauh tanpa dia sadari? Bagaimana bisa waktu berjalan berbeda di dalam dan di luar gedung itu? Tangisnya pecah seketika di depan pagar itu. Tubuhnya terkulai hampir jatuh kalau Bu Darmi gak segera nahan. Dari Bu Darmi akhirnya terbukalah kisah kelam yang selama ini ditutup rapat oleh pihak berwenang dan warga sekitar yang takut bicara. Kisah yang cuma dibisikkan orang tua aja di belakang pintu tertutup. Puluhan tahun lalu, sebelum gedung itu dijadikan kantor instansi pemerintah, tempat itu adalah tempat penahanan sementara bagi orang-orang yang dianggap bermasalah pada masa itu. Tempat yang dijaga ketat, orang yang masuk jarang terlihat keluar lagi. Ada seorang pegawai muda bernama Sari yang bekerja di sana sebagai staf administrasi. Sama persis seperti jabatan Ambar sekarang. Sari ini adalah gadis yang rajin, jujur, pendiam, selalu nolong siapa aja yang butuhin. Bahkan sering ngasih makan sama orang-orang yang ditahan di sana kalau penjaga lengah. Nah, udah ketemu nih, udah mulai sedikit titik terangnya kelihatan. Tapi mohon maaf, mana yang gak bisa spill gedung kantornya yang mana. Oke? Suatu hari, dokumen rahasia yang sangat penting, ini isinya rencana kerja dan data keuangan hilang dari brankas utama ruang pimpinan. Tanpa penyelidikan yang teliti, tanpa memeriksa jejak sidik jari, tanpa mendengar pembelaan siapapun, semua tuduhan tertuju pada Sari. Dia dituduh mencuri dan menyerahkannya ke pihak luar demi uang. Padahal dia sama sekali gak bersalah. Hari itu dia bahkan gak masuk ke ruang pimpinan karena sedang sakit demam di rumahnya. Dia membela diri sekuat tenaga, menunjukkan bukti surat sakit dari dokter, minta diperiksa saksi-saksi yang melihatnya di rumah, minta dibuka catatan siapa aja yang megang kunci brankas itu, tapi gak ada satupun orang yang mau mendengarnya. Orang yang sebenarnya ngambil dokumen itu pejabat tinggi di sana yang pengen menutupi kesalahannya sendiri dalam pengelolaan dana. Lagi-lagi. Dan menjadikan Sari kambing hitam supaya dia aman. Sari dikurung sendirian di ruang bawah tanah gedung itu, ruangan yang sampai sekarang tertutup rapat dengan pintu besi tebal dan ada segel resmi pemerintah yang melarang siapapun memasukinya tanpa makanan yang layak, minum cuma sedikit sekali sehari, tanpa cahaya matahari sama sekali, tanpa kasur atau selimut walau ruangan itu sangat dingin dan lembab. Dia menangis, memohon keadilan, berteriak meminta dibebaskan, memanggil nama orang tuanya tapi suaranya gak pernah didengar oleh siapapun yang berniat menolong. Sampai akhirnya dia meninggal di sana sendirian di usia yang masih sangat muda. Dengan penuh kemarahan, kesedihan, dan rasa ketidakadilan yang mendalam di hatinya, serta harapan yang gak pernah terpenuhi supaya namanya dibersihkan. Dan yang membuat Manai merinding sampai sekarang setiap kali nginget cerita Ambar. Ciri-ciri Sari ini persis seperti Ambar. Wajah mereka mirip seperti saudara kembar yang terpisah saat lahir. Tinggi badannya sama persis sampai sentimeternya juga sama persis. Cara bicara yang lembut tapi tegas kalau nyangkut kebenaran. Sifat teliti dan jujur mereka pun banyak yang sama. Bahkan nama panggilan masa kecil Sari pun sama, Ambar, karena namanya Sari Ambarwati. Ini nama samarannya. Ambar menceritakan semua hal aneh yang dialaminya selama bekerja di sana. Dokumen yang sudah disusun rapi hilang, lalu muncul kembali di lemari terkunci, pintu ruangan yang tertutup rapat kebuka sendiri, suara langkah kaki yang ngikutin kemana aja dia pergi, panggilan namanya di ruangan kosong, sosok yang dilihat di jendela tadi, bahkan bau bunga melati yang tiba-tiba tercium di ruangan yang gak ada tanaman itu. Bunga kesukaan Sari. Bu Darmi mengangguk pelan sambil mengusap pundak Ambar dengan tangan gemetar. Dia menunggumu, Ambar.
Dia mencari orang yang mirip dengannya, yang punya hati jujur dan berani bicara kebenaran walau berat. Dia ingin kisahnya terungkap, namanya dibersihkan dari tuduhan yang gak benar. Dia gak akan membiarkan kamu pergi gitu aja sebelum keinginannya terpenuhi. PR juga ya, Wak. Dia gak akan menyakitimu karena dia tahu kamu satu hati dengannya. Tapi nggak gitu juga, tahu nyusahin, tahu kasihan, tahu si Ambar. Tapi akhirnya jadi cerita ini. Mana ya? Di sini mana yang mau bahas panjang lebar ya? Kenapa seringkali gedung-gedung instansi pemerintah tua punya cerita mistis yang menyelimutinya? Bukan cuma di daerah kita aja, tapi banyak tempat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena di tempat-tempat seperti ini sering terjadi rahasia yang ditutupi rapat-rapat demi nama baik lembaga, ketidakadilan yang dibiarkan berlalu begitu aja demi kekuasaan, emosi, dan penderitaan yang terpendam bertahun-tahun tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang berani menegur. Energi perasaan yang begitu kuat ini, marah karena difitnah, sedih karena gak didengerin, kecewa karena dunia tuh gak adil, dan gak hilang gitu aja saat nyawa itu berpisah dari raga. Dia numpuk di tempat itu, nempel di dinding tua, di meja bekas kerja, di ruangan tempat dia menderita, menunggu orang yang tepat untuk menjadi jembatan kebenaran itu. Dan sepertinya Ambarlah orang yang ditunggu-tunggu itu. Orang yang terpilih karena hatinya bersih dan berani. Malam itu Ambar gak bisa tidur sama sekali. Matanya terbuka lebar, natap langit-langit kamar tamu di rumahnya Tia. Dia gak berani deketin rumahnya yang kelihatan asing dan mengerikan itu. Sepanjang malam dia terus menggigil, padahal udah pakai selimut tebal, udah ngebalut badannya sampai di leher. Sesekali dia kebangun kaget sambil manggil nama Sari tanpa sadar. Keringet dingin tuh udah membasahi dahinya dan pelipisnya sampai bantal juga ikutan basah. Sekitar jam 1:45 mau ke subuh saat Tia dan Ambar duduk di ruang tengah nenangin diri dengan teh jahe hangat dan doa bareng. Tiba-tiba HP-nya Ambar ini yang udah lama mati total tadi karena kehabisan baterai, yang tiba-tiba ngedrop tadi itu di jalan. Nah sekarang udah nyala sendiri secara tiba-tiba. Layarnya terang benderang. Padahal nggak ada kabel yang ngisi daya yang kepasang. Ada pesan masuk dari nomor yang nggak dikenal. Isinya tuh kayak puluhan foto lama gedung itu yang kelihatannya tuh diambil dari puluhan tahun lalu. Foto wajah Sari yang persis seperti Ambar tersenyum lembut di depan pohon beringin. Ya Allah. Surat pernyataan tulisan tangan dari pejabat yang dulu menuduh Sari, mengakui dia berbohong demi melindungi dirinya sendiri dan menutupi kesalahan pengelolaan dana, serta meminta maaf pada keluarga Sari, dan dokumen asli yang membuktikan kalau Sari sama sekali nggak bersalah dan dokumen itu dicuri oleh orang lain. Pesan terakhirnya nih bunyinya kayak gini: datanglah kembali ke gedung itu besok sore, tepat di jam 5:10, waktu yang sama persis saat kamu keluar tadi. Katakan kebenaran di depan pintu utama dengan suara lantang. Bawa bukti ini dan bawa juga kain yang diberikan nenek tadi. Maka kamu akan aman dan aku pun akan tenang selamanya. Wah, berarti itu WhatsApp dari Sari dong. Canggih. Ambar natap Tia dengan mata berkaca-kaca, tangannya memegang kertas bukti itu erat-erat karena dia udah ngeprint semua bukti-buktinya. Sampai ujung kertasnya tuh kelipet. Dia bilang sama Tia, aku harus kembali ke sana. Aku tahu itu berbahaya. Rasanya pengen lari sejauh mungkin sampai nggak pernah ngeliat gedung itu lagi. Tapi kalau aku lari, aku nggak akan pernah tenang seumur hidupku. Dan Sari, dia udah nunggu lebih dari setengah abad. Dia pantas dapetin keadilan yang sama seperti kita semua. Aku gak bisa biarin dia nunggu lebih lama lagi. Oh, baik hati banget ini si Ambar memang. Besok harinya sekitar jam 4 sore, Tia nemenin Ambar sampai di depan gerbang kantor. Tia berdirilah di pinggir jalan gak jauh dari sana, gak berani masuk lebih jauh. Tia bantu doa aja sekuat tenaga sambil natap punggungnya Ambar yang berjalan tegak meski terlihat gemetar. Gerbang besi berat yang biasanya terkunci rapat dengan gembok besar sejak jam 4 sore, ini kebuka pelan-pelan gitu. Kebukanya perlahan gitu dengan sendirinya pas si Ambar mendekat. Berderik panjang seolah nyambut masuk ke dalam. Lorong kantor yang biasanya bising dengan suara orang bicara, mesin ketik,
ditawarkan kerja ada langkah kaki yang berlarian, hening total sampai suara jarum jam jatuh pun kedengeran jelas. Lampu-lampu di sepanjang lorong nyalanya redup, kedip-kedip pelan seiring langkah kakinya, seolah mengiringi perjalanannya. Dia berjalan lurus menuju pintu besi tua ruang bawah tanah yang dilarang itu. Pintu yang ada di ujung lorong timur yang selalu kosong dan sepi. Pintu itu tertutup rapat, berkarat nutupin seluruh permukaannya, dan ada segel resmi pemerintah yang menempel kuat di celah pintu. Saat dia nyebut nama Sari pelan banget sambil megang bukti di satu tangan dan kain putih di tangan lain, segel itu terlepas sendiri seolah dipotong benda tajam yang gak kasat mata. Dan pintu kebuka aja tuh perlahan dengan suara berderit panjang yang menggetarkan dada sampai ke tulang rusuk. Dingin, serem. Di dalam sana gelap gulita, bau lembab, tanah basah, dan kesedihan lama tercium kuat. Tapi tiba-tiba ada cahaya redup berwarna keemasan menyala dari arah meja kayu tua di sudut ruangan. Meja yang kakinya tuh udah patah satu dan disanggak sama batu bata. Di atas meja itu ada buku harian bersampul kulit lusuh yang warnanya udah pudar. Tumpukan surat-surat yang udah menguning dan foto kecil Sari tersenyum lembut memegang bunga melati. Tulisan tangan di buku harian itu mirip persis dengan tulisan tangan Ambar. Sampai halusannya, bentuk hurufnya, bahkan cara nulis angka pun gak ada bedanya. Saat Ambar baca halaman terakhir yang berisi keluhan, permohonan keadilan, dan harapan supaya namanya dibersihkan, supaya si Sari ini bisa tenang, tiba-tiba ada sentuhan lembut di bahunya, hangat, gak menakutkan, terasa seperti sentuhan saudara kandung yang lama gak ketemu. Si Ambar nih noleh perlahan dengan hati-hati, tapi dalam hati juga deg-degan ya. Di sampingnya berdiri perempuan muda yang wajahnya persis banget kayak Ambar, tapi matanya penuh kesedihan yang mendalam. Cuma nih kelihatannya tampak kayak ada harapan yang menyala gitu. Dia gak bicara satu kata pun, cuma menunjuk buku harian itu lalu menunjuk dada Ambar seolah berterima kasih, kayak menunjuk itu karena memiliki hati yang sama, dan akhirnya mengangguk pelan penuh rasa syukur dan terima kasih yang mendalam. Ambar mengerti maksudnya sepenuhnya tanpa perlu kata-kata. Dia berdiri tegak, narik napas panjang, natap lurus ke depan seolah bicara kepada seluruh penghuni gedung itu, lalu berbicara lantang dan tegas di ruangan itu. Aku tahu kamu gak bersalah, Sari. Aku tahu semua penderitaanmu, ketakutanmu, dan rasa sakitmu selama ini. Aku berjanji, namamu akan dibersihkan. Kebenaranmu akan diketahui semua orang. Orang yang bersalah akan diakui perbuatannya. Kamu udah aman, Sari. Istirahatlah dengan tenang. Semuanya udah selesai. Saat kata-kata itu terucap dengan tulus dari lubuk hatinya Ambar yang paling dalam, sosok itu tersenyum. Senyum damai yang tulus dan bahagia kali ini. Lalu perlahan tuh memudar sampai hilang sepenuhnya, kayak asap tipis itu yang kebawa angin gitu. Udara di dalam ruangan itu kerasa langsung lebih ringan. Bau lembab dan sedih hilang berganti udara yang segar dan harum bunga melati yang lembut. Saat Ambar keluar dari gedung itu menuju tempatnya Tia nungguin, matahari sore itu udah bersinar hangat nyentuh kulitnya, menyebarkan rasa aman yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Jalanan udah kembali ramai seperti biasa. Warung bakso Pak Ujang udah buka dengan asap ngepul dan orang baris membeli. Tuh, mana jadi pengen ikutan beli juga. Orang-orang lewat dengan senyum yang menyapa satu sama lain. Rumahnya pun udah terlihat utuh dan bersih lagi kayak biasa, dengan ibunya yang lagi nyiram bunga di halaman, dan gak ada lagi rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Semuanya udah kembali normal, seolah hari yang aneh itu gak pernah terjadi. Wah, bisa begitu ya Ambar ya? Setelah Ambar keluar dari ruang bawah tanah itu dengan hati yang lega, dia menyadari ada sesuatu yang tersangkut di ujung tasnya. Sebuah kunci kecil berwarna perak yang udah kusam dengan ukiran bunga melati di gagangnya. Kunci itu gak pernah dia milikin sebelumnya. Berarti itu punya Sari dong? Dengan keberanian yang masih tersisa, dia kembali mendekati pintu ruang bawah tanah yang sudah tertutup kembali perlahan. Si Ambar inget nih katanya Bu Darmi tentang kotak penyimpanan tua milik pegawai zaman dulu yang ditaruh di gudang belakang gedung, tempat yang udah lama ditutup dan gak pernah dibuka. Ditemenin nih sama Tia yang udah nunggu di luar dengan doa-doa, Ambar mencari kunci itu pas dengan gembok tua di pintu gudang belakang. Bener aja nih, klik.
pintu kebuka. Di dalam sana tuh udah penuh debu dan barang usang, tapi ada satu peti kayu kecil yang rapih di tengah ruangan. Di dalamnya itu ada buku catatan, surat-surat dari keluarga Sari, dan perhiasan sederhana peninggalan ibunya. Isi suratnya tuh nyayat hati. Sari nulis betapa dia rindu rumah, dia yakin kebenaran bakal terungkap suatu hari nanti, dan dia berharap orang yang akan membantunya ini memiliki hati yang kuat seperti dirinya. Ada juga gambar wajah gadis yang sangat mirip Ambar ditulis di bawahnya. Semoga kita bertemu sahabat hatiku. Wow. Terus mereka juga nemuin daftar nama orang yang tahu kebenaran tapi diem aja, dan jejak dokumen yang sempat berpindah tangan. Bukti ini yang membuat pihak berwenang akhirnya gak bisa menutup mata lagi. Ambar bilang saat memegang surat terakhir Sari, tangannya kerasa hangat, seolah ada tangan lain yang nopang gitu. Dia tahu Sari udah tenang, tapi dia ingin jejak keberadaannya itu nggak hilang gitu aja. Ya, semua benda itu sekarang disimpan dengan baik oleh keluarga Sari, yang akhirnya ditemukan kembali berkat bukti-bukti yang diberikan ke Ambar. Setelah kejadian itu, Ambar mengumpulkan semua bukti yang ada, menyampaikannya kepada pihak berwenang yang bisa dipercaya dan punya keberanian menegakkan kebenaran, dan bekerja keras selama berbulan-bulan menghadapi tantangan, ancaman, dan penolakan sampai akhirnya nama Sari dibersihkan secara resmi oleh instansi terkait. Awalnya banyak yang gak percaya, banyak pihak yang mencoba menutupi kembali, bahkan ada yang mengancam Ambar supaya berhenti dan lupain aja kisah lama itu. Tapi dia gak gentar, si Ambar nih gak gentar sedikit pun. Dia tahu dia melakukan hal yang benar, hal yang sudah seharusnya dilakukan puluhan tahun lalu. Akhirnya kisah kelam itu pun terungkap secara terbuka, dan keluarga Sari yang masih ada sampai sekarang mendapatkan permintaan maaf resmi serta pengakuan bahwa nenek moyang mereka nggak bersalah. Sekarang Ambar udah bekerja di tempat lain yang jauh lebih tenang dan manusiawi. Dia sering pulang tepat waktu untuk menemani ibunya, dan senyumnya sudah kembali utuh seperti dulu, senyum yang tulus dan damai. Dia juga gak takut ceritain hal ini, makanya dia meminta Manai untuk menyampaikannya kepada kalian semua supaya kita bisa belajar sesuatu yang berharga. Dia bilang, jangan pernah remehkan orang yang sudah tiada. Jangan tutup mata terhadap ketidakadilan sekecil apapun. Jangan berpikir bahwa kebenaran bisa dikubur selamanya dengan kekuasaan atau uang. Kadang hal yang kita anggap cuma cerita lama itu adalah harapan terakhir bagi seseorang yang suaranya gak pernah didengar seumur hidupnya, bahkan setelah mereka tiada. Mana juga mau bahas sedikit ya, kalau kalian pernah mengalami hal aneh di tempat kerja, sekolah, rumah lama, atau tempat umum lainnya, jangan langsung panik berlebihan atau marah dan menganggap mereka jahat. Perhatiin tanda-tandanya dengan hati yang tenang, karena biasanya udah parno duluan. Kadang mereka itu cuma pengen didengar, ingin keadilan, mau kesalahannya itu diperbaiki, atau sekedar ingin dikenang bahwa mereka pernah ada dan berharga sama seperti kita semua. Tapi tentu aja selalu minta perlindungan Tuhan apapun agama kalian. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan jangan ragu minta bantuan orang yang lebih paham kalau merasa benar-benar terganggu atau ketakutan. Jangan maksain diri ngadepin hal yang melampaui kemampuanmu sendirian. Ambar juga berpesan sama Manai untuk disampaikan khusus ke kalian. Hal-hal seperti ini ngajarin kita untuk selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Berani bicara kebenaran, walau jalannya itu terjal dan sulit. Jangan pernah menindas orang lain demi keuntungan sendiri. Jangan nutupin kesalahan orang lain yang merugikan pihak yang lemah. Dan ingatlah bahwa keadilan itu mungkin sempat tertunda, mungkin butuh waktu lama untuk terwujud. Tapi pada akhirnya kebenaran pasti akan menang. Karena apa yang kita tanam, baik atau buruk, itulah yang pada akhirnya akan kita petik. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, teman Manai, itu dia kisah lengkap yang diceritakan langsung oleh Ambar sama Manai, sampai ke detail paling kecil yang sekarang akhirnya Manai ceritakan kembali buat kalian semua tanpa ada satupun hal yang disembunyikan. Tapi kalau untuk instansinya pasti Manai sembunyikan. Kalau kalian pernah mendengar cerita serupa tentang gedung instansi lama di daerah kalian, sekolah tua, rumah peninggalan keluarga yang nyimpan kisah misteri nyata, atau bahkan pernah mengalami
hal aneh yang nggak bisa dijelaskan sendiri, entah itu melihat sesuatu, mendengar suara, atau merasakan hal yang nggak wajar, tulis langsung aja di kolom komentar sekarang juga. Jangan malu atau ragu, tuliskan sejelas mungkin apa yang terjadi, di mana dan kapan, atau kalian bisa langsung isi formnya aja yang mana udah siapin di deskripsi channel, dan sebut nama kalian secara khusus sebagai ucapan terima kasih karena sudah berani berbagi. Kalau kalian merasa cerita ini membuat merinding tapi juga menyentuh hati dan memberikan pelajaran berharga, tekan tombol like sekarang juga supaya cerita ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang suka kisah nyata dengan pesan mendalam. Bagikan ke teman atau keluarga yang suka konten misteri dan cerita rakyat Indonesia. Dan jangan lupa subscribe Manai Berkisah serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena selanjutnya ada kisah-kisah misteri dari teman-teman Mana yang lainnya yang belum pernah diceritakan ke siapapun sebelumnya, hanya diceritakan ke Manai dan Manai akan ceritakan ke kalian. Dan ingatlah ini, kebenaran mungkin sempat tertunda, mungkin sulit untuk diucapkan, mungkin membuat kita takut, tapi nggak akan pernah hilang selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita panjang ini sampai selesai, dan terima kasih juga kepada Ambar yang sudah percaya sama Manai untuk menceritakan kisahnya ini kembali ke teman-teman Manai semuanya. Terima kasih sudah menonton, Manai pamit undur diri.